Tahukah Anda bahwa makan cumi-cumi bersama satu makanan tertentu ini ternyata bisa banget meningkatkan risiko terkena penyakit kanker dan juga demensia? Wah, ini benar-benar bikin kaget ya. Padahal kita semua tahu kalau cumi-cumi itu biasanya penuh dengan kandungan taurin yang mantap sekali untuk mengusir rasa lelah dan pastinya bisa bikin energi kita makin jos lagi kan? Tapi ya, meskipun cumi-cumi itu makanan yang padat gizi, dia tetap punya pasangan yang cocok banget dan tentu saja ada juga musuh bebuyutan yang harus dihindari di dapur Anda. Supaya tubuh Anda bisa benar-benar menyerap semua manfaat kesehatan yang luar biasa itu, Anda harus tahu persis bagaimana cara menyajikannya dan juga cara menyantapnya dengan benar. Kalau sampai Anda mencampurnya dengan bahan-bahan yang salah, bukannya jadi sehat, malah bisa-bisa membahayakan kondisi kesehatan Anda sendiri. Dan itu kan hal terakhir yang kita semua inginkan. Itulah sebabnya saya, Dr. Kocho, sudah menyiapkan panduan super penting ini khusus untuk semua subscriber setia Kocho hari ini. Biar pikiran Anda tetap tajam, badan selalu bugar, dan terbebas dari ancaman kanker, saya akan membongkar 3 pasangan makanan terburuk buat cumi-cumi, dan juga membagikan 3 kombinasi makanan terbaik yang bakal mengubah cumi-cumi menjadi sumber nutrisi yang luar biasa hebat bagi tubuh Anda. Halo semuanya, di sini Dr. Kocho hadir kembali, yang selalu siap memberikan tips kesehatan paling mantap buat Anda semua. Apakah ada di antara Anda yang belum subscribe? Kalau belum, yuk langsung saja klik tombol subscribe dan like-nya sekarang juga ya. Jangan lupa bagikan video ini ke orang-orang tersayang, dan sebarkan informasi tentang Dr. Kocho ini, supaya kita semua bisa tetap sehat bareng-bareng kan? Saya berjanji akan terus menyajikan informasi kesehatan kelas 1 dengan penuh kasih sayang dan dedikasi yang lebih tinggi lagi buat Anda semua. Kalau kita bicara soal cara mengusir rasa lelah, pasti ada satu makanan laut yang langsung muncul di pikiran kita, ya betul, itu adalah cumi-cumi. Apalagi saat air laut sedang segar-segarnya, cumi-cumi tumbuh menjadi besar dan montok serta penuh dengan nutrisi luar biasa yang sangat sempurna untuk tubuh Anda. Rasanya sudah enak banget meski dimakan begitu saja, tapi cumi-cumi juga jadi makin istimewa kalau dicampur ke dalam salad segar, digoreng tepung jadi calamari yang renyah crispy, atau bahkan dimasak jadi sup seafood yang hangat dan menggugah selera. Karena teksturnya yang kenyal dan seru saat dikunyah, cumi-cumi ini cocok sekali dipasangkan dengan banyak bahan lainnya, sehingga benar-benar jadi primadona hasil laut. Itulah sebabnya saya menyiapkan panduan ini hari ini. Dikenal karena kemampuannya yang luar biasa untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melancarkan sirkulasi darah, dan membuang racun dari tubuh, bintang utama kita hari ini adalah si hebat cumi-cumi. Sejak zaman dulu, cumi-cumi sudah diakui karena kandungan gizinya yang padat, bahkan sering digunakan dalam praktik kesehatan tradisional. Baru-baru ini, khasiat tinta cumi-cumi yang luar biasa dalam melawan kanker telah terbukti, dan ini benar-benar bikin heboh di dunia medis. Tapi tunggu dulu semuanya, tahukah Anda bahwa makanan super seperti cumi-cumi pun ternyata bisa membahayakan kesehatan Anda jika dipasangkan dengan makanan yang salah? Jadi, mulai sekarang mari kita kupas tuntas 3 pasangan makanan terburuk buat cumi-cumi yang bisa meningkatkan risiko kanker dan demensia, serta 3 kombinasi makanan terbaik yang bisa membantu memperpanjang usia sehat Anda. Pertama, dan sejujurnya ini adalah salah satu cara terburuk makan cumi-cumi buat kesehatan Anda, yaitu kalau dimasak jadi calamari goreng crispy atau bakwan seafood yang berminyak. Karena teksturnya yang unik, kenyal, dan seru banget, cumi-cumi ini memang seperti bunglon di dapur. Bisa berubah jadi apa saja, mulai dari salad, segar, sampai gorengan yang garing. Kebanyakan orang pasti suka sekali kalau cumi-cumi digoreng sampai warnanya kuning keemasan atau dimasak jadi bakwan gurih yang berminyak. Rasanya memang juara, saya tahu itu. Tapi demi kesehatan Anda, ini adalah kombinasi yang benar-benar harus dihindari. Memang lemak trans dan kolesterol dari gorengan suhu tinggi itu mengkhawatirkan, tapi ada masalah yang jauh lebih serius lagi di sini. Kita semua tahu kalau makanan berminyak dan gorengan itu bukan makanan sehat, tapi kenapa sih makan cumi-cumi dengan cara ini bisa jadi seburuk itu? Alasannya adalah karena cumi-cumi itu makanan yang tingkat asamnya sangat tinggi. Nah, makanan asam di sini bukan berarti rasanya kecut seperti lemon ya. Dalam istilah gizi, itu artinya setelah tubuh Anda mencernanya, unsur yang tersisa sebagian besar adalah fosfor, sulfur, atau klorin. Cumi-cumi adalah contoh nyata dari makanan asam yang kuat. Ditambah lagi hampir semua gorengan dan hidangan berbahan tepung yang berminyak juga sangat asam. Tentu saja unsur-unsur ini memang membantu tubuh kita menghasilkan energi. Tapi masalahnya adalah kalau Anda makannya terlalu banyak, mereka bakal menciptakan lebih banyak sisa metabolisme yang bisa memicu peradangan bahkan penyumbatan pembuluh darah. Jadi, saat Anda mengambil makanan asam seperti cumi-cumi lalu merendamnya dalam minyak panas untuk digoreng, Anda sedang menciptakan pasangan yang paling buruk buat tubuh Anda.
Tapi tunggu dulu, ini bakal jadi makin serius saat proses pencernaan berlangsung. Coba bayangkan apa yang terjadi saat makanan asam ini bertemu dengan asam lambung Anda, yang ya, Anda benar, sifatnya juga asam. Lambung Anda bakal kelebihan beban asam, yang lama-lama bisa merusak lapisan dinding lambung. Ini bisa menyebabkan maag, kram perut, sampai rasa perih yang luar biasa di ulu hati, jadi Anda harus sangat berhati-hati. Jadi, meskipun semua gorengan itu memang kurang bagus, pastikan Anda berusaha keras untuk tidak makan cumi-cumi goreng crispy lagi ya. Pasangan makanan luar biasa pertama yang sangat cocok dengan cumi-cumi adalah paprika. Pertama-tama, perlu Anda ketahui bahwa cumi-cumi adalah sumber protein berkualitas tinggi yang sangat hebat. Pernahkah Anda memperhatikan bubuk putih yang menempel di permukaan cumi-cumi kering? Nah, itu sebenarnya adalah nutrisi paling terkenalnya yang disebut taurin, dan zat ini adalah jagoannya dalam mengusir rasa lelah dari tubuh Anda. Faktanya, kandungan taurin dalam cumi-cumi itu luar biasa banget, bahkan bisa mencapai 16 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi. Taurin ini bekerja sangat ajaib untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda, khususnya dengan cara menurunkan kadar kolesterol jahat serta menghancurkan gumpalan darah yang berbahaya supaya sirkulasi darah Anda tetap lancar jaya. Hal ini membuat cumi-cumi jadi makanan yang super penting untuk menjaga tekanan darah dan mencegah masalah jantung seperti penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis. Tapi tunggu dulu, ini dia bagian yang paling penting. Meskipun cumi-cumi kaya akan nutrisi, dia sebenarnya kekurangan satu hal saja, yaitu vitamin A. Di sisi lain, paprika itu gudangnya vitamin A loh. Tidak hanya itu, paprika juga merupakan jenis makanan alkali atau basa, yang artinya paprika ini sangat sempurna untuk menetralkan sifat asam dari cumi-cumi dan menyeimbangkan pencernaan Anda. Selain itu, paprika membantu tubuh Anda menyerap taurin dari cumi-cumi dengan jauh lebih efektif. Sementara kandungan zat besi dalam paprika memperkuat pembuluh darah Anda, sehingga kombinasi ini benar-benar pasangan serasi yang turun dari surga. Jadi mulai sekarang, pastikan Anda selalu makan paprika dan cumi-cumi secara bersamaan ya. Kalau Anda menumis paprika sebentar dengan sedikit minyak, Anda bisa memaksimalkan penyerapan vitamin A yang larut dalam lemak, jadi tumis cumi-cumi campur paprika adalah cara penyajian yang paling sempurna buat kesehatan Anda. Cara terburuk kedua untuk menikmati cumi-cumi adalah dengan memakannya dalam bentuk cumi-cumi kering atau juhi yang keras. Apakah Anda terkejut mendengarnya? Saya yakin banyak dari Anda yang suka sekali mencelupkan cumi-cumi kering yang gurih dan asin itu ke dalam mayones yang kental, sambil asyik nonton film atau sekadar ngemil santai di sore hari. Memang rasanya enak sekali, saya tahu, tapi jujur saja, ini benar-benar tidak bagus untuk kesehatan Anda sama sekali. Perlu Anda ketahui, cumi-cumi segar itu terkenal sebagai makanan diet yang hebat karena tinggi protein dan kalorinya relatif rendah. Namun, saat cumi-cumi dikeringkan, kandungan airnya hilang, yang artinya kalori di dalamnya jadi jauh lebih padat untuk berat yang sama, dan itu tuh tidak akan membuat Anda merasa kenyang dalam waktu lama. Ini sebenarnya jadi musuh tersembunyi buat target penurunan berat badan Anda. Ditambah lagi, proses pengeringan membuat tingkat keasaman cumi-cumi meningkat drastis. Jadi memakannya dalam kondisi kering, sebenarnya malah memaksimalkan sifat negatif cumi-cumi daripada manfaatnya. Selain itu, saat Anda makan makanan yang sudah dikeringkan sampai teksturnya alot dan keras seperti juhi ini, tubuh Anda butuh waktu yang sangat lama untuk mencerna dan menyerap nutrisinya. Hal ini memberikan beban yang sangat berat pada sistem pencernaan Anda, apalagi seiring bertambahnya usia saat lambung kita jadi makin sensitif. Ingat ya, makanan yang lembut dan enak di mulut biasanya adalah makanan yang ramah buat lambung dan paling baik untuk pencernaan. Jadi, daripada mengambil cumi-cumi kering yang keras itu, tolong pilihlah pilihan yang lebih lembut dan segar supaya Anda bisa tetap sehat yang sesungguhnya. Pasangan makanan luar biasa kedua yang sangat cocok dengan cumi-cumi adalah kubis. Tahukah Anda kalau cumi-cumi itu hampir tidak punya lemak cuma 1% saja loh? Ini beneran loh. Sebagai gantinya, cumi-cumi penuh dengan asam lemak tak jenuh seperti EPA dan DHA, yang mantap sekali untuk kesehatan jantung dan juga otak Anda. Plus, dia kaya akan vitamin E dan seng, yang membantu tubuh menyerap semua nutrisi itu dengan efektif. Sehingga cumi-cumi jadi makanan penguat otak yang sempurna, untuk membantu mencegah demensia. Nah, kalau Anda menambahkan kubis ke dalam menu Anda, tidak cuma manfaat tadi saja yang makin maksimal, tapi Anda juga bisa menjaga berat badan tetap ideal, dan dapat bonus perlindungan anti kanker yang kuat. Ini karena cumi-cumi adalah protein rendah lemak dan rendah kalori, sedangkan kubis itu melimpah ruah serat tanamannya yang sehat. Dan ini nih bagian yang paling penting. Tadi saya sempat bilang kalau cumi-cumi itu makanan yang sifatnya asam dan kita harus waspada soal kelebihan asam lambung kan? Nah, kalau Anda makannya bareng kubis, Anda tidak perlu khawatir sama sekali soal itu. Kubis sering banget disebut sebagai pelindung lambung alami, dan itu ada alasannya. Kubis kaya akan vitamin U yang bertugas menjaga lapisan dinding lambung Anda dan secara sempurna menahan iritasi atau produksi asam berlebih yang disebabkan oleh sifat asam si cumi-cumi tadi. Dan saya kasih satu tips rahasia lagi ya. Saya sudah pernah bahas soal manfaat anti kanker dari kubis yang luar biasa di video-video sebelumnya, tapi Anda bisa bikin efek itu makin dahsyat lagi dengan bantuan tinta cumi-cumi.
Tinta hitam pekat itu penuh dengan mukopolisakarida, yang merupakan senyawa ajaib yang dikenal bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Ini adalah pasangan yang sangat kuat untuk sifat anti kanker dari kubis. Sampai-sampai sering dibanding-bandingkan dengan obat alami. Faktanya, banyak orang yang peduli kesehatan di seluruh dunia suka sekali menikmati hidangan seperti risotto atau pasta yang dibuat dengan tinta cumi-cumi dan kubis Brusel untuk mendapatkan manfaat yang luar biasa ini. Dan akhirnya, kelompok orang ketiga yang harus ekstra hati-hati saat makan cumi-cumi adalah mereka yang punya masalah ginjal. Memang benar kalau cumi-cumi itu penuh dengan semua nutrisi luar biasa yang sudah saya sebutkan tadi, tapi dia juga mengandung purin yang cukup tinggi. Kalau Anda menderita asam urat atau punya kadar asam urat yang tinggi, makan cumi-cumi terlalu banyak malah bisa memperburuk gejala Anda. Jadi sebaiknya batasi porsinya sedikit saja ya. Selain itu, buat Anda yang punya lambung sensitif juga harus sedikit waspada. Memang benar kalau kandungan aluminium hidroksida yang ada dalam cumi-cumi sebenarnya bisa membantu melindungi dan merangsang regenerasi lapisan dinding lambung Anda. Namun karena cumi-cumi secara alami adalah makanan yang sifatnya asam, mengonsumsinya dalam jumlah besar sekaligus tetap bisa memicu masalah. Jadi apakah ini artinya Anda harus khawatir setiap kali ingin menikmati cumi-cumi? Tentu saja tidak. Ada cara yang sangat mudah untuk mengatasinya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, hindari saja menggorengnya dengan minyak banyak atau bikin bakwan yang berminyak, dan sebagai gantinya, cobalah memasaknya dengan cara dikukus atau direbus bersama dengan kubis segar. Cara memasak seperti ini bakal menjaga cumi-cumi tetap sehat dan ramah bagi tubuh Anda. Dan sebenarnya saya masih punya satu lagi bahan rahasia untuk dibagikan kepada Anda. Bahan rahasia terakhir yang menciptakan sinergi sempurna dengan cumi-cumi adalah lobak putih. Anda mungkin sudah terbiasa melihat cumi-cumi disajikan dalam sup seafood yang bening dan menyegarkan dengan irisan lobak kan? Nah, kalau Anda sudah melakukannya, itu pilihan yang sangat hebat. Saat lobak sedang segar-segarnya dan cumi-cumi berada pada puncak nutrisinya, mereka berdua menjadi tim yang tak terkalahkan. Pertama-tama, tahukah Anda bahwa cumi-cumi sebenarnya sangat bagus untuk membantu mengelola diabetes? Cumi-cumi punya kemampuan luar biasa untuk merangsang sekresi insulin dalam tubuh, yang membantu mengatur kadar gula darah di dalam pembuluh darah Anda, sehingga sangat baik untuk mencegah maupun mengelola diabetes. Selain itu, cumi-cumi penuh dengan antioksidan ajaib yang disebut selenium, yang bertugas menyapu bersih radikal bebas di darah Anda, mencegah penuaan dini, dan memberikan dorongan besar pada sistem kekebalan tubuh Anda. Nah, saat Anda menambahkan lobak ke dalam kombinasi ini, terciptalah sinergi yang luar biasa dahsyat. Lobak bertindak sebagai asisten pencernaan alami, membantu tubuh Anda memproses protein tinggi dari cumi-cumi dengan mudah, dan memastikan setiap manfaat kesehatan itu terserap sempurna ke dalam sistem tubuh Anda. Ditambah lagi, lobak dan cumi-cumi bekerja sama untuk memperkuat fungsi hati Anda, yang bertanggung jawab membuang racun dari tubuh. Inilah alasan tepat kenapa orang-orang secara tradisional mengandalkan sup kaldu seafood hangat dengan lobak sebagai obat pemulih tubuh yang paling ampuh. Kandungan taurin dalam cumi-cumi membersihkan sistem tubuh Anda, sementara lobak membantu membilas racun keluar, menjadikannya kombinasi yang benar-benar ajaib. Jadi mulai sekarang, pastikan Anda memasangkan lobak dan cumi-cumi bersama-sama ya. Untuk rekomendasi resepnya, sup seafood bening sangatlah luar biasa, tapi Anda juga bisa mencoba salad segar dengan irisan lobak dan cumi-cumi, atau cukup dikukus maupun direbus bersama untuk mendapatkan hasil terbaik bagi kesehatan Anda. Nah, sejauh ini kita sudah membahas 3 pasangan makanan terburuk buat cumi-cumi, dan juga 3 kombinasi makanan terbaik untuk menjaga Anda tetap sehat. Mari kita buat ringkasan singkatnya ya. Daripada makan cumi-cumi yang digoreng garing atau dibikin bakwan yang berminyak, Anda harus selalu mencoba memasangkannya dengan paprika. Selain itu, daripada mengambil camilan cumi-cumi kering atau juhi yang alot, lebih baik nikmati cumi-cumi Anda dengan kubis segar untuk memaksimalkan manfaat penurunan berat badan Anda. Terakhir, kalau Anda punya sistem pencernaan yang sensitif atau ada masalah ginjal, tolong hindari makan cumi-cumi terlalu banyak, dan sebaliknya, nikmatilah bersama lobak putih untuk mendapatkan keseimbangan rasa dan nutrisi yang sempurna. Bagaimana menurut Anda? Saya sangat berharap Anda bisa menikmati cumi-cumi yang kaya nutrisi ini dengan cara-cara sehat tadi, demi menjaga kesejahteraan tubuh Anda secara keseluruhan. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu berharga Anda bersama saya hari ini. Kalau menurut Anda video hari ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol like-nya sekarang juga ya. Silakan bagikan juga video ini kepada keluarga dan teman-teman tersayang Anda. Saya akan selalu ada di sini, mendukung kesehatan dan kebahagiaan Anda semua. Di sini Dr. Koco pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.